Berita malam ini kita akan bahas soal tindak kejahatan yang ternyata masih menghantui anak-anak di Indonesia. Anak-anak harusnya dapat kasih sayang, diberi perhatian, malah jadi korban kekerasan, bahkan sampai ada yang berujung kematian. Jadi ceritanya pada 2 Oktober lalu ada kabar yang bikin hati remuk. Seorang remaja perempuan asal Indramayu berinisial RTA ditemukan tewas di lahan kosong di daerah Pejaten, sekitaran Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada identitas yang ditemukan di lokasi, RTA berusia 20 tahun. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, terungkap kalau usia aslinya nggak sesuai dengan identitasnya. RTA ternyata masih berusia 14 tahun alias masih di bawah umur. Nah ini, di identitas 20 tahun tapi hasil penyelidikan usianya baru 14 tahun. Siapa nih yang palsuin identitasnya? Gak mungkin dong anak umur 14 tahun menuakan diri sendiri. Kita aja pengennya ditulis lebih muda. Biar pensiunnya lebih lama. RTA yang masih belia berprofesi jadi terapis di salah satu tempat spa di sekitaran Pejaten. Dan dari hasil penyelidikan sementara diketahui kalau korban baru sebulan bekerja di situ. Tapi sebelumnya dia punya pengalaman bekerja di Bali. Bayangin anak masih di bawah umur udah pindah-pindah kerja. Kan harusnya anak perempuan umur segitu lagi sibuk-sibuknya sekolah, main congklak, main Barbie, manja-manja sama papa mama. Lah ini udah cari nafkah, mana kerja di tempat yang jelas-jelas gak ramah buat anak. Pertanyaannya, kok bisa anak belum cukup usia bekerja di tempat spa? Kalau kata kakak korban, RTA memang pergi dari rumah buat hidup mandiri. Tapi kakaknya nggak tahu RTA ngapain aja setelah keluar dari rumah. Tunggu dulu, kok cuma kakaknya yang ngomong, bapak dan ibunya kemana ini? Dan kok bisa keluarganya cuek aja? Biarin aja anak umur segitu keluar dari rumah buat kerja yang didapat dari lowongan di media sosial. Keluarga cemana ini? Bukan keluarga cemara ya. Keluarga cemana ini? Padahal udah banyak kasus pekerja-pekerja yang lamar kerja di media sosial sering dijebak untuk kerja ilegal. Iming-imingnya cepet jadi sultan, pas kerja malah dapat tindakan kekerasan. Ditulisnya kerjanya nyaman, faktanya malah ditahan gak dikasih makan. Contohnya kayak kerja jadi admin judol atau jadi ART ilegal. Mungkin keluarganya taunya lamar kerja lewat medsos bisa jadi artis. Faktanya malah si adik meninggal tragis. Kakak korban juga cerita kalau 5 hari sebelum RTA ditemukan meninggal, mereka masih sempat saling berkomunikasi. Saat itu korban mengaku sudah nggak betah bekerja. Alasannya gajinya nggak sesuai sama yang dijanjiin. Janjinya gaji 5 juta per bulan. Itu janjinya. Dapatnya cuma 1 juta. Tapi korban gak bisa resign karena diancam denda 50 juta rupiah kalau keluar. Mirip-mirip lah sama penonton. Cuma bedanya gaji penonton sesuai. Pengeluarannya gak sesuai. Gaji 5 juta, pengeluaran 30 juta. Penonton mau resign juga gak bisa. Bukan gara-gara ada denda, tapi karena ada tunggakan tagihan tiap bulan. Emang penonton Ultraman semua. Balik lagi ke kasus RTA, jadi dia disuruh bayar denda 50 juta kalau resign, tapi gajinya 1 juta. Kalau nggak makan bisa tuh lunas 50 bulan kerja, kira-kira 4,5 tahunan lah. Nah kan dia butuh makan, butuh beli pulsa, butuh beli sabun, itu aja mungkin nggak cukup 1 juta. Terus kapan lunasnya? Tega bener yang ngasih kerja, itu manusia apa lintah? Lintah darat. Kasus RTA langsung menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisioner KPAI, Ai Mariati bilang anak di bawah umur yang bekerja di tempat spa jelas pelanggaran berat dan bisa mengarah pada dugaan perdagangan anak yang bisa masuk ranah pidana. Ai juga dapat informasi kalau tempat korban bekerja bukan spa biasa tapi spa luar biasa. Spa luar biasa tuh gimana ya? Ada tambah-tambahnya mungkin ya. Kalau ada kurang-kurangnya ya maafin aja. Jadi diduga kuat tempat spa itu menjalankan praktek eksploitasi seksual terselubung. Kalau memang benar kayak gitu, orang yang merekrut enaknya masukin penjara di tengah pulau sekelilingnya ada hiu. Itu mah penjara koruptor ya. Jadi nggak sih dibikin?
Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menilai ada banyak kejanggalan dan kemungkinan pelanggaran lain selain perdagangan anak, yaitu pemalsuan dokumen dan eksploitasi. Artinya kasus ini nggak bisa dianggap sebagai kesalahan satu orang aja, karena bisa jadi melibatkan sistem dan aparat yang longgar dan ambyar. Jadi gampang disusupi. Disusupi amplop. Jangan kayak penonton. Ke kondangan kasih amplop kosong. Pulang bawa rendang sama supasup. Ya bayangin aja kalau memang benar ada penyelenggara negara yang ikut main di belakang layar buat kasih identitas palsu buat korban. Berarti kita bukan cuma lagi ngomongin kejahatan terhadap anak, tapi juga kejahatan terhadap akal sehat. Gimana mau melindungi anak kalau pelindungnya aja doyan amplop? Gimana ngunyahnya tuh ya? Seret dah tuh makan amplop. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan bersama Bareskrim Polri masih terus menyelidiki kasus tewasnya RTA. Polisi berencana memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, mulai dari pemilik spa, orang yang merekrut korban, hingga pihak Dukcapil di Indramayu untuk memastikan apakah identitas RTA yang ditemukan di lokasi asli atau palsu. Ya asli palsu lagi deh nih. Ya. Harus panggil Roy Suryo ini. Ironisnya RTA meninggal di bulan peringatan Hari Anak Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 11 Oktober. Tahun ini tema globalnya mengajak dunia untuk melihat anak perempuan sebagai agen perubahan. Berdiri di garis depan menghadapi berbagai tantangan dunia. Tapi bagaimana bisa anak perempuan khususnya di Indonesia jadi agen perubahan kalau hak mereka untuk hidup saja belum aman? Bagaimana mereka bisa jadi penggerak masa depan kalau yang mereka hadapi justru kekerasan, eksploitasi, bahkan ancaman kematian? Kematian RTA hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang menimpa anak-anak di Indonesia. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia seakan-akan membuat manusia tidak ada harganya di negeri ini. Masih segar diingatan, pada Juli lalu Polda Jawa Barat menangkap 12 orang anggota sindikat perdagangan bayi. Sebanyak 24 bayi yang rata-rata masih berusia di bawah 1 tahun dijual ke Singapura dan Tangerang dengan kisaran harga 10 sampai 15 juta rupiah. Bayangin bayi manusia dijual nggak lebih mahal dari motor. Setan aja resign ngeliat kelakuan begitu. Lalu di bulan September Polda Sumatera Utara juga menemukan praktek perdagangan bayi di Medan yang sudah berlangsung sejak 2023. Dari hasil penyelidikan ada 8 bayi usia 3 hari sampai 1 bulan yang diduga sudah diperdagangkan para pelaku. Ini nih alasan gue pengen berubah jadi megalodon. Biar bisa ngunyah manusia-manusia macam gini. Firaun aja minder lihat kelakuan mereka. Kalau Firdaus buat numbuhin jenggot. Sementara itu data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menunjukkan sepanjang tahun 2024 saja ada lebih dari 28.000 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu 24.000 diantaranya adalah anak perempuan. Dengan angka sebanyak itu artinya setiap hari ada puluhan anak yang hidupnya dirusak oleh kekerasan dan eksploitasi. Tapi itu baru yang terlapor. Kemungkinan besar di luar sana masih banyak yang diam karena takut, malu atau tidak tahu harus melapor kemana. Ya gimana nggak takut lapor kalau oknum pejabat dan aparatnya malah justru terlibat langsung dalam lingkaran TPPO. Sebut saja ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukma Amajah yang dituntut 20 tahun penjara karena melakukan tindakan asusila dengan memesan dan mencabuli anak di bawah umur. Salah satu korbannya bahkan berusia 5 tahun. Fajar melakukan perbuatan itu selama menjabat sebagai Kapolres Ngada di Nusa Tenggara Timur. Dia mencari korban melalui pihak ketiga dan menggunakan aplikasi online. Semoga vonisnya lebih berat daripada tuntutan. Jangan sampai vonisnya lebih pendek dari namanya. Apa jadinya negeri ini kalau aparat yang seharusnya jadi pelindung malah jadi pemangsa? Gimana masyarakat bisa percaya sama hukum kalau ternyata seragam dan jabatan malah dijadikan alat buat menutupi kelakuan bejat? Di tengah lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga dinilai sudah tidak relevan lagi untuk digunakan di zaman sekarang. Ibaratnya aturannya masih naik delman sementara modus kejahatannya udah naik mobil listrik. Pelaku terus beradaptasi dengan teknologi, hukum kita masih tertinggal di era BlackBerry. Di sisi lain Indonesia sudah punya undang-undang perlindungan anak, namun pada prakteknya
penerapan undang-undang ini masih belum cukup melindungi anak-anak dari eksploitasi. Kasus-kasus eksploitasi anak yang masih marak di Indonesia seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan cuma tragedi seorang anak, tapi juga cermin betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di negara ini. Selama penegakan hukum masih longgar, selama pengawasan masih kendor, selama masyarakat masih menganggap enteng persoalan ini, kasus seperti RTA dan anak-anak lainnya akan terus terjadi. Pemerintah harus serius memperkuat sistem perlindungan anak, perlu ada revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perketat pengawasan iklan lowongan kerja di media sosial. Tapi nggak yakin juga gue, iklan judol aja masih seliweran. Beri edukasi kepada keluarga tentang bahaya perdagangan orang, hukum pelaku seberat-beratnya. Pemerintah juga harus berani memastikan upaya pemberantasan perdagangan orang berjalan sampai ke akar. Cegah perdagangan orang lewat kebijakan dan pengawasan yang kuat. Anak-anak butuh dilindungi, bukan dieksploitasi. Anak-anak butuh perhatian, bukan dijadikan barang dagangan.